Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, untuk kali ini saya akan berbagi mengenai praktek segitiga restitusi kepada murid. Perkenalkan, nama saya Gale Eka Suciati. Saya adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Ketapang, calon guru penggerak angkatan 10. Menurut Gosen, pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang bermasalah kepada kelompok. Adapun demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 yaitu membahas mengenai segitiga restitusi. Seperti yang kita ketahui, di dalam segitiga restitusi adalah pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1 dengan judul Salah Paham. Cerita bermula pada saat jam istirahat kedua, yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00 WIB. Ada salah satu siswa bernama Reval yang bertengkar dengan Andika. Setelah saling saut-sautan, Reval menemui Ibu Gale untuk menceritakan kekesalannya. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Reval, silakan duduk. Selamat siang, Reval. Siang Bu. Apa kabar? Baik Bu. Ya, sudah makan? Sudah. Tadi makan apa tadi? Tadi makan ayam geprek di kantin. Oh iya. Ada apa ya Reval ya datang ke sini ya? Ya, saya kesal Bu. Masa saya dikatain orang ketiga antara pertemanan Reza dan Andika Bu? Baik. Coba Reval ceritakan ada masalah apa ya? Reval kesal Bu. Masa Reval dikatain orang ketiga yang suka mengganggu pertemanan antara Reza dan Andika? Padahal kan Reval juga ingin berteman dengan siapapun. Kan berteman itu tidak ada yang salah. Apalagi Reval dikatain orang ketiga yang sangat mengganggu. Reval dikata-katain di dalam kelas sampai ke kantin Bu. Siapa yang tidak marah Bu dikatain gitu? Ya, ibu juga kalau dikatain gitu pasti marah dan kesal. Lalu setelah kamu marah, kamu melakukan apa Reval? Ya saya lawan lah Bu. Saya ajak duel dia pulang sekolah nanti. Saya juga teriakan kekesalan saya tadi ke Andika Bu. Rasanya saya tidak terima aja Bu dikatain orang ketiga yang mengganggu persahabatan mereka. Waduh, begitu ya? Reval melakukan hal demikian? Pasti ada alasannya dong. Bisa sampaikan saja. Apa sih alasannya kok bisa mengajak duel Andika? Ya dong Bu. Masa niat baik saya mau berteman saja bisa dikira punya niat jahat? Harga diri saya rasanya direndahkan Bu. Saya ajak duel saja Andika supaya dia tahu bagaimana cara laki-laki menyelesaikan masalah. Jangan suka sembarangan ngatain orang seperti itu. Betul juga Reval. Kan rasanya tidak enak kalau kita dituduh sembarangan. Apalagi niat Reval baik murni ingin berteman. Kita kan punya harga diri juga ya. Untung kamu baru niat ajak duel dan belum terjadi apa-apa. Baru sempat saling melontarkan kata-kata tidak baik di kantin ya? Iya Bu, tadi saya hanya berkata kasar saja di kantin, belum terjadi pertengkaran yang parah. Habisnya saya kesal sekali Bu, sampai marah saya. Apalagi harga diri saya dijatuhkan di depan teman-teman lainnya. Ya, pasti kamu marah. Untung kamu masih bisa mengontrol diri, tidak melakukan hal-hal yang lebih parah lagi kan, Reval? Iya Bu, untungnya saya tidak melakukan hal itu. Nah, sekarang kita pikirkan tindakan Reval yang berkata-kata kasar kepada Andika di kantin itu. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidaklah Bu, rasanya seperti bukan diri saya sendiri Bu. Padahal saya tidak suka berkata kasar, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Sekarang saja saya jadi tremor Bu, jantung rasanya kencang sampai gemeteran saya. Ya, sangat merugikan kesehatan dan mental jadinya kan Reval? Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi, kira-kira keyakinan dan prinsip mana
yang tidak sesuai dengan pribadi Reval? Ya, Reval sebenarnya orangnya sangat humble karena senang punya teman banyak. Selain itu, saya juga paling menghargai orang lain, apalagi Andika adalah teman sekelas saya. Ya Bu, gara-gara Reval terlalu emosi jadinya Reval menjadi orang yang berbeda dari diri pribadi Reval. Menurut Reval, apakah tetap penting kalau kita menghargai orang lain? Yakinlah Bu, apalagi prinsip Reval memang seperti itu. Ya, benar. Ibu sangat setuju. Nah, sekarang Reval ingat tidak? Ada keyakinan yang kita sepakati bersama apabila kita sedang marah. Apa yang harus kita lakukan, Reval? Ya Bu, saya seharusnya bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya seharusnya lebih sabar dan bisa berpikir jernih dan selalu berbaik sangka kepada siapapun. Dan apabila saya sedang marah, maka seharusnya saya bisa mengendalikan diri sendiri sehingga ada waktu untuk berpikir harus seperti apa. Baik, Ibu senang mendengarkannya, apalagi kamu pahami mengenai mengontrol diri. Nah, tadi kan hal yang kamu ceritakan adalah masalah dan sekarang kamu tahu dong masalah itu harus kita selesaikan. Kira-kira Reval bersedia tidak menyelesaikan masalah dan untuk memperbaiki ini? Ya Bu, Reval bersedia. Alhamdulillah. Nah, sekarang Reval, kira-kira apabila Reval sudah bisa menyelesaikan masalah ini, kedepannya Reval akan menjadi seperti apa ya? Reval akan menjadi orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan emosi, dan tidak kalah penting menjadi orang yang bertanggung jawab karena mau dan bersedia menyelesaikan masalah yang sudah Reval lakukan. Oke, bagus ya. Ibu bangga memiliki murid seperti Reval. Nah, kira-kira perasaan apa yang Reval rasakan apabila sudah melakukan hal itu? Perasaan senang, bahagia, dan semakin percaya diri karena Reval bisa mengontrol diri sendiri dan bisa selalu menjadi Reval yang penyayang. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Ibu mau dengar lagi bagaimana sih cara Reval menyelesaikan masalah ini? Reval akan ketemu Andika dan Raisa. Reval akan utarakan bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Reval memang niat baik, ingin berteman dengan mereka, dan Reval minta maaf atas tindakan Reval yang gegabah sampai punya pikiran jahat ke Andika. Baik Reval, terima kasih ya. Ibu yakin dan percaya Reval bisa melakukan itu dengan baik. Nah, semoga kelak Reval bisa menjadi generasi emas yang bersinar, ya, yang memiliki masa depan yang baik, karakter yang baik, akhlak yang baik. Nah, sekarang sudah waktunya masuk ke kelas ya Reval ya. Kita kembali lagi. Reval boleh masuk ke kelas, belajar seperti biasa dan melakukan apa yang kita rencanakan. Baik Bu, Reval masuk kelas dulu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Skenario kasus kedua dengan judul Rasa Ngantuk Tak Terbendung. Pada saat jam pelajaran, ada seorang siswa bernama Aska melakukan kesalahan. Ada dua kesalahan, yaitu pertama, makan permen, dan yang kedua, tidur pada saat jam pelajaran. Dengan demikian, dipanggil oleh wali kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Bu. Ya, Aska silakan duduk. Selamat siang Aska. Siang Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Bagaimana? Aska sudah makan? Sudah Bu, sudah kenyang. Oh ya, makan apa tadi? Makan soto nasi Bu. Oh ya, baik. Aska tahu tidak kenapa Aska dipanggil ke ruangan ini? Tahu Bu, Aska ada salah Bu. Aska tadi di kelas jam pelajaran Bu Neneng, saya makan permen dalam kelas. Setelah itu di pelajaran Pak Ferdi, saya tertidur Bu. Pada saat jam pelajaran Ibu Neneng, memang saya makan permen Bu, karena saya ngantuk. Jadi supaya tidak ngantuk, saya makan permen saja. Nah, setelah itu pelajaran Pak Ferdi, rasa kantuk saya tidak bisa tertahan lagi. Makanya saya tertidur pada saat pelajaran Pak Ferdi.
Ya, ibu juga kalau ngantuk pasti juga makan permen supaya tidak ngantuk. Aska, tahu tidak kenapa Aska bisa ngantuk luar biasa sampai tidak tertahan pada saat jam Ya pelajaran? Bu, saya tahu penyebabnya. Karena saya suka tidur larut malam. Alasannya membantu orang tua saya mempersiapkan jualan untuk esoknya. Baiklah, sekarang Aska pikir lagi, apakah tindakan Aska tidur pada saat jam pelajaran itu sudah benar atau Tindakan tidak? saya tadi sangat tidak dibenarkan Bu. Karena pada saat waktu belajar, seharusnya saya belajar, bukan makan permen ataupun tidur. Saya menjadi pribadi yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Menurut Aska, apakah masih perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin? Perlulah Bu, disiplin adalah kunci sebuah kesuksesan. Sebuah kesuksesan akan tercapai oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, pemikiran Aska ini Ibu setuju sekali. Nah, sekarang Aska ingat tidak? Ada keyakinan apa yang kita sepakati bersama? Apabila kita tidak disiplin dan bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Saya akan lebih disiplin Bu. Saya akan atur jam tidur saya. Saya akan atur jam pada saat membantu orang tua saya di rumah. Saya akan lebih disiplin waktu. Selain itu, saya harus minta maaf dan menjelaskan kenapa saya melakukan kesalahan dalam kelas tadi kepada Bu Neneng dan Pak Ferdi. Selain itu, saya akan berjanji kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi karena sangat merugikan diri saya. Sampai-sampai saya tertinggal pelajaran yang disampaikan di dalam kelas Bu. Baik, Ibu senang mendengarkannya. Kamu paham mengenai disiplin dan tanggung jawab. Nah, tadi kan hal yang kamu ceritakan adalah masalah ya. Sekarang Ibu mau tahu dong, Aska bersedia tidak masalah tadi diselesaikan dan diperbaiki? Sangat bersedia Bu. Setelah ini, saya akan bertemu dengan Ibu Neneng dan Pak Ferdi, menjelaskan dan meminta maaf atas tindakan salah saya. Bagus, Ibu bangga memiliki murid seperti Aska. Kira-kira bagaimana perasaan Aska apabila bisa melakukan hal yang tadi Aska utarakan? Perasaan senang, bahagia, dan semakin percaya diri. Karena Aska bisa mengontrol diri sendiri dan bisa selalu menjadi Aska yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Aska. Ibu yakin dan percaya Aska bisa melakukan apa yang sudah kita sepakati. Semoga kelak Aska bisa menjadi generasi emas yang bersinar karena memiliki karakter yang hebat, bertanggung jawab, dan disiplin. Wah, tinggal 5 menit lagi Aska sudah waktunya masuk ya. Jam istirahat kita sudah selesai. Silakan kembali ke kelas dan silakan melakukan rencana Aska yang tadi sudah Aska bicarakan ke Ibu ya. Baik Bu, Aska masuk kelas dulu. Terima kasih Bu. Baik, kesimpulannya adalah penanganan kasus pada siswa yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Andika. Saat ini saya sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Ketapang. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gale Eka Suciati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang dimana sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Dan pada video kali ini, saya memerankan siswa yang melakukan kesalahan dengan mudah emosi dan ingin melakukan tindakan kekerasan terhadap teman. Tindakan ini membuat saya dan teman-teman menjadi tidak nyaman pada saat jam istirahat.
Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Gale Eka Suciati dalam menerapkan segitiga restitusi terhadap saya yang melakukan kesalahan. Membuat siswa merasa sadar bahwa semua yang saya lakukan merupakan tindakan yang merugikan sekali. Tidak hanya untuk saya, namun juga untuk orang-orang di sekitar saya. Dengan pendekatan segitiga restitusi oleh Ibu Gale Eka Suciati dalam penerapannya, tidak ada melakukan hukuman atas kesalahan yang saya lakukan. Namun, lebih mengutamakan bagaimana kesadaran saya dalam menyelesaikan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kemudian hari. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Semoga bermanfaat.